Hai guys, kembali lagi bersama gua di Saka Hayang Review. By the way, apa kabar para movie freak? Mudah-mudahan baik-baik aja. Pada kesempatan kali ini, Saka Hayang akan kembali membahas sebuah film fenomenal di masanya tentang ikan piranha prasejarah yang kembali muncul dan meneror manusia di sekitaran Danau Victoria. Dan film ini berjudul Piranha 3D 2010. Jangan salah, Piranha 3D ini adalah film piranha terbaik dengan rating lumayan dibandingkan dengan film piranha lainnya. Namun seperti biasa, jika kalian ingin menonton ini di rumah, lebih baik jauhkan dari jangkauan orang tua dan anak-anak. Karena di film ini banyak sekali scene dewasanya. Baiklah, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja ya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang sedang memancing nyantui mania di atas perahu di pinggir Danau Victoria. Namun ketika ia sedang asyik memancing, terjadilah sebuah gempa tektonik yang dahsyat yang menyebabkan retakan besar di dasar danau, yang mengakibatkan terjadinya pusaran air. Dan tiba-tiba muncullah kawanan ikan ganas dari dasar retakan tersebut. Si bapak yang panik karena ia terseret pusaran air pun kemudian terjatuh. Lalu seketika ia diserang oleh kawanan ikan piranha dan tentu saja tubuhnya seketika menjadi tulang benulang seperti topping ayam di dalam seblak. Kemudian scene beralih ke sisi danau yang lain, di mana digelarnya pesta air terbesar yang menghadirkan kewes-kewes cantik nan seksi menari-nari di atas air. Lalu datanglah seorang pria bernama Jack. Ia adalah seorang remaja cupu yang mempunyai seorang ibu yang berprofesi sebagai sheriff. Ibunya cukup badass untuk ukuran emak-emak. Kemudian Jack pun sepertinya menyukai seorang wanita yang mirip dengan MJ versi Spider-Man Far From Home. Namun karena kecupuannya, dirinya tidak pernah diperhatikan dan kalah dari para pemuda gaul lainnya. Jack pun mempunyai dua adik yang masih pada bocil. Salah satunya ialah bocil cewek yang sedang menunggu kedatangan Jack. Ia pun mengobrol dengan seorang cewek seksoi bernama Danny, yang diperankan oleh Kelly Brook. Para cowok petualang dunia maya pasti tahu dengan Kelly Brook dong. Kemudian datanglah Jack yang akan menjemput adiknya itu. Ia pun bertemu dengan Danny dan produser XNXX.com. Di sana terjadilah percakapan. Dan Jack pun diajak produser itu untuk ikut di acara pesta air esok hari. Karena Jack asli orang sini, ia mengetahui teritori sekitaran danau. Jadi ia dipaksa ikut untuk kerja bersamanya untuk merekam kewes-kewes cantik yang akan beraksi di sekitaran Danau Victoria. Dan karena Jack pun tergoda dengan Danny, ia pun menyetujui kerjasama itu. Singkat cerita, Jack pun pulang dan asik menonton video XNXX. Tiba-tiba datanglah ibunya. Ia ke gap nonton begituan. Di sana ibunya menyuruh Jack untuk mengasuh adiknya karena si ibu mendapat sebuah tugas untuk mencari tahu penyebab matinya seorang bapak-bapak pemancing di danau kemarin. Aduh, kata Jack, mana besok ia harus ikut acara XXX dan tentu ia tidak akan jujur kepada ibunya. Ia pun mengiyakannya. Singkat waktu, ibunya pun bertugas dan mendatangi TKP. Terlihat perahu si bapak-bapak tadi sudah terdampar di pinggir danau, dan ketika ia akan meraihnya, ia pun tercebur dan muncullah mayat dari si bapak itu yang sudah hancur seperti dimakan sesuatu. Mayat itu pun dibawa untuk diotopsi. Di keesokan harinya, terlihat kegiatan pun sudah dimulai. Terlihat seorang pria yang akan terjun bebas dari tebing dan tiba-tiba ia mati dimakan sesuatu. Kembali kepada Jack, dirinya yang bingung karena harus menjaga adik-adiknya pun akhirnya mengeluarkan uang untuk menyogok adik-adiknya supaya nggak bilang-bilang ibu. Dan untuk diam di rumah, jangan kemana-mana. Kalau ibu nelpon, bilang baik-baik aja gitu. Namun adiknya malah memeras kakaknya dengan meminta $60. Mau tidak mau Jack pun membayarnya buat deal-dealan. Singkat cerita, Jack pun pergi ke acara tersebut dan pesta pun sudah dimulai dengan kewes-kewes yang menghiasi. Di sana ia pun malah bertemu dengan Kelly, cewek yang disukainya, dan bertanya, ngapain lo di mari? Dan belum sempat ia menjawabnya, datanglah si produser XNXX. Ia pun mendekati Jack dan mengajaknya untuk segera naik. Namun karena si produser itu menyukai Kelly, ia pun mengajak Kelly naik dan mereka berdua pergi meninggalkan dua cowok yang sok gaul itu.
Di sisi lain, dua adik Jack yang lagi gabut malah pergi ke air buat main perahu-perahuan dan tidak mendengarkan perkataan Jack. Meski udah dikasih duit $60 buat beli Kinder Joy di minimarket, hadeh dasar si bocil. Kembali kepada Jack, perjalanan pun dimulai untuk menuju spot yang bagus untuk syuting. Di atas kapal mereka abok-abokan arak cap orang kaya. Sesampainya di spot terbaik, mereka pun berhenti dan aksi kewes-kewes cantik pun mulai diperlihatkan dengan menyebur ke dalam air. Dan ketika syuting berlangsung, Jack pun ditelepon maminya menanyakan keadaan adik-adiknya. Jack pun berbohong kepada maminya itu. Padahal ia sedang bersama para produser XNXX untuk merekam kewes-kewes yang lagi berenang tanpa busana bak Putri Duyung. Di sisi lain, bocil-bocil pun harus terdampar di pulau kecil. Si bocil cewek pun marah kenapa tuh perahu bisa hanyut. Yang cowok bilang, ya karena aku lupa buat ngikat tuh perahu. Alhasil dua bocil pun terdampar dan ketika si cewek berteriak minta tolong, ia pun masuk ke dalam air. Terlihat pergerakan di dalam air, apalagi pas dirinya nginjek beling dan berdarah. Untung saja si bocil ini keburu keluar dari air. Kembali kepada si Mami Sheriff, mereka pun berinisiatif untuk mengecek ke dalam retakan gempa yang terjadi kemarin. Mereka pun menurunkan dua penyelam untuk memeriksa ke dalam retakan itu. Terlihat retakan itu sangat dalam, dan satu orang penyelam pun memutuskan untuk terus masuk lebih dalam hingga ia menemukan sebuah goa bawah air yang begitu luas, dan di dalamnya terdapat benda aneh yang berwarna kuning, tapi bukan SpongeBob. Itu adalah telur dari piranha ganas tersebut, hingga ia terus saja menyelam mendekati benda tersebut, dan ketika ia akan memegang telur tersebut, tiba-tiba tangannya digigit satu ikan, dan darah pun keluar. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, ia pun menyalakan flare dan tiba-tiba ia pun habis dimakan oleh piranha-piranha tersebut. Juga satu temannya yang akan menolong pun menjadi santapan empuk bagi para piranha yang berada di dalam gua itu. Lalu mendengar ada sesuatu yang tidak beres, satu temannya yang berada di atas kapal pun turun untuk menolongnya. Namun terlambat, dirinya kini sudah menjadi tengkorak dan tercabik-cabik, mengenaskan sekali. Namun ada satu ikan yang menempel di dagingnya dan terbawa ke atas kapal. Mereka pun menangkap ikan itu dan untuk diteliti. Singkat waktu, mereka pun membawa ikan tersebut kepada seorang kakek ahli ikan. Ia pun memasukkan ikan itu ke dalam akuarium, dan terkejutnya mereka karena ikan itu sangat mirip dengan ikan piranha prasejarah yang sudah punah 2 juta tahun yang lalu. Dan benar saja, setelah disamakan dengan fosil ikan tersebut memanglah sangat mirip. Mereka semua keheranan. Mereka berpikir apakah gempa kemarin yang membuka akses ke dalam gua yang sudah tertutup jutaan tahun lalu. Dan jelas sangat berbahaya jika ikan-ikan ini berada di danau yang sedang diadakan acara pesta air. Di tempat lain, Jack dan para produser sedang bersenang-senang dan mengambil gambar seorang wanita yang sedang terbang tanpa busana. Namun ketika Jack mengarahkan kameranya ke tepian, ia sangat kaget karena melihat adik-adiknya berada di sebuah pulau dan seperti meminta tolong. Ia pun meminta izin untuk menjemput adiknya di pinggiran danau. Di sisi lain, wanita yang sedang asik-asikan terbang dengan tanpa BH tiba-tiba diserang oleh kawanan ikan piranha yang sedang kelaparan. Seketika ia pun mati dengan setengah badan yang sudah habis dimakan. Sedangkan para polisi memperingatkan bahaya di air kepada para anak muda yang sedang berpesta di air. Namun bodohnya, mereka tidak menggubrisnya dan terus-terus saja berjoget nge-fly. Dan benar saja, serangan piranha pun mulai menjadi neraka di tempat itu. Seluruh kebuayan pun menjadi makanan empuk bagi para piranha yang sedang kelaparan. Silakan kalian saksikan sendiri, namun bagi yang tidak kuat, skip aja. Semua berhamburan ingin keluar dari air, namun karena panggung pertunjukan tidak kuat untuk menahan beban, akhirnya panggung itu runtuh tijumpalik ambyar.
dan seluruh penghuninya kembali ke dalam air kekejaman pembantaian yang dilakukan oleh kawanan piranha. Korban pun berjatuhan dengan keadaan yang mengenaskan, hingga salah satu orang di sana mulai panik dan memakai perahu sekencang-kencangnya tanpa peduli menabrak dan melindas orang-orang yang sedang berada di air, hingga mesin perahunya mati karena tersangkut rambut seorang cewek cantik. Ia pun terus menghidupkan kembali mesinnya hingga seluruh rambutnya beserta kulit wajahnya ikut tertarik. Di balik wajahnya yang cantik tersimpan tengkorak yang mengerikan. Maka janganlah kalian sombong wahai para wanita cantik, semua akan tengkorak pada waktunya. Hingga karena banyaknya orang yang ingin naik ke atas kapal, maka kapalnya pun terguling dan jelas mereka semua akan tamat. Di sisi lain, Jack yang sudah menyelamatkan adik-adiknya pun malah mengalami musibah. Kapal yang mereka tumpangi pun malah mogok karena tersangkut rambut-rambut danau. Ya istilahnya kayak lumut gambut gitulah. Dan karena si produser XNXX ini lagi mabok, ia pun malah memaksakan kapalnya untuk melaju dan malah menjadi petaka. Karena kaca di lambung kapal malah menabrak batu dan pecah, otomatis air pun masuk bersama kawanan piranha. Dan produser XNXX pun terjatuh ke dalam air bersama satu modelnya. Dan tentu ikan akan memilih yang berdaging dulu. Jadi ya yang dimakan terlebih dahulu adalah si model bohainya. Mereka semua mulai panik dengan keadaan tersebut, hingga kini si produsernya yang mulai tercabik-cabik ikan sampai-sampai dari bujal ke bawah, hanya tersisa tulangnya saja. Mengerikannya, ia sendiri masih hidup dan meminta tolong. Ya, mau nolongnya gimana, udah kayak seblak ceker gitu. Kemudian, Kelly yang terjebak di dalam lambung kapal pun mulai panik dengan air yang terdapat banyak piranha. Dan di dalam air, mayat yang sudah menjadi tengkorak pun mulai menjembulkan silikon dari mayat tersebut. Sepertinya silikon tidak diminati oleh para piranha. Kembali ke pesisir danau yang sedang terjadi chaos. Para korban mulai diselamatkan ke pinggiran dengan keadaan yang mengenaskan. Hingga satu polisi yang akan melindungi masyarakat pun menjadi korban ketika ia sedang mencincang ikan dengan mesin perahu. Ia pun tewas. Singkat cerita, si Mami Sherry pun mendapat telepon dari Jack yang sedang dalam bahaya. Bergegas si Mami pun melesat menggunakan perahu ditemani temannya. Ketika sampai di sana, ia pun tidak bisa mendekati kapal tersebut karena banyaknya bebatuan. Ia pun melemparkan tali untuk menyeberang dan menolong anak-anaknya. Jack yang ingin menyelamatkan Kelly pun memilih untuk menjadi yang terakhir, biar adik-adiknya bersama si Kelly Brook yang melintas duluan. Dan di sini terjadi aksi yang menegangkan di mana mereka menyeberangi tali dan Kelly Brook harus mati dengan wajah yang terkoyak ikan, namun untung saja adik dan mamihnya selamat. Jack pun mempunyai ide untuk mengumpankan si produser XNXX yang sudah mati untuk mengalihkan perhatian piranha. Setelah teralihkan, ia pun masuk ke dalam air dan menolong Kelly. Jack pun berinisiatif untuk meledakkan kapal itu dengan membuka tabung gas khusus orang kaya dan meminta ibunya untuk menariknya ketika hitungan ke-10. Namun ketika hitungan dimulai, kapalnya malah sulit menyala, ada-ada aja deh. Mereka terus berusaha dan sesaat sebelum kapal itu meledak, kapal pun menyala, Kelly dan Jack ditarik dan kapal itu meledak dan membunuh semua kumpulan piranha yang berada di sana. Syukurlah mereka semua selamat dan happy ending meski banyak korban berjatuhan. Hingga ketika mereka sedang menghela napas, tiba-tiba si kakek ahli ikan pun menelepon. Ia berkata bahwa ia menemukan metabolisme ikan tersebut bukanlah ikan dewasa, melainkan hanya ikan bocil. Jadi selama ini yang menjadi teror mengerikan itu baru hanya anak ikan saja. Gimana kalau udah jadi dewasa? Dan satu temannya yang sedang berdiri pun tiba-tiba disambar sama ikan piranha dewasa yang ukurannya lebih besar. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Cukup seru dan mengerikan ya? Ya memang film-film seperti ini memiliki rasa ngeri-ngeri sedap. Kita sampai dibikin bingung antara merem sama melek. Merem kalau lihat darah dan melek ketika melihat kebohaian. Ya gitu deh. Dan film ini memiliki rating IMDb yang cukup bagus. Secara biasanya, film-film seperti ini memiliki nilai yang jelek. Tapi untuk Piranha 3D ini, IMDb memberi nilai 5,4. Bisa kalian bandingkan sendiri dengan film piranha lainnya. Dan penilaian pribadi Sakahayang adalah 6,0. Karena, ya kalian tahu sendirilah. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Piranha 3D.
Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.